Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kita akan melanjutkan diskusi dalam mata kuliah ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang problem dan tujuan kebijakan ekonomi. Nah, biasanya kalau kita berbicara ekonomi ada tiga hal yang sangat penting untuk mendiskusikan ekonomi. Yang pertama adalah distribusi. Ini adalah persoalan yang sangat penting karena dia menyangkut tiga hal. Yang pertama, dia menyangkut tentang pengelolaan ekonomi, sumber daya, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua tentang pengendalian, dan yang ketiga tentang pengembangan. Ketiga hal ini harus menjadi perhatian sebuah bangsa atau negara ataupun daerah. Karena kalau ketiga hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka persoalan ekonomi dalam sebuah masyarakat itu akan muncul. Jadi pengelolaan, pengendalian, dan pengembangan. Jadi misalkan kalau Anda berbicara tentang aset gitu ya, atau tentang perdagangan, maka harus dibicarakan tentang bagaimana mengelolanya, kemudian bagaimana mengendalikannya, bagaimana mengembangkan selanjutnya. Nah, kita akan lihat problem utama yang dihadapi baik oleh negara berkembang maupun negara maju. Ada dua problem utama yang masuk ke dalam kategori ekonomi makro. Yang pertama adalah stabilisasi, dan yang kedua adalah pertumbuhan. Nah, stabilisasi itu biasanya terkait dengan persoalan jangka pendek. Misalkan tiga penyakit utama dalam stabilisasi ini adalah inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Apa sih yang disebut inflasi? Inflasi itu kalau harga barang tiba-tiba naik dengan sangat cepat. Ini hal yang tidak diinginkan. Kenaikan itu bisa terjadi dalam hitungan hari, minggu, bulan. Kalau kenaikan harga itu wajar. Jadi setiap tahun kalau Anda perhatikan, Anda belanja Indomie tahun lalu dan hari itu naik. Anda beli pulsa tahun ini dan tahun lalu itu ada kenaikan. Jadi kalau kenaikannya itu masih dalam kewajaran menurut masyarakat, maka itu sah-sah saja karena kenaikan harga itu pasti akan terjadi. Nah, yang tidak terjadi itu adalah kalau kenaikannya sangat cepat dan sangat tinggi. Nah, itu namanya inflasi. Nanti kita akan berbicara tentang kategori inflasi. Tapi intinya adalah kenaikan harga itu harus dijaga. Nah, kalau tidak bisa menjaga ini, maka itu menjadi persoalan jangka pendek. Pengangguran juga demikian. Pengangguran ini harus dijaga, gitu ya. Karena kalau jumlah pengangguran tiba-tiba melonjak dalam waktu yang sangat cepat, maka itu menjadi problem. Kenapa? Karena masyarakat tiba-tiba jatuh miskin, tidak punya pekerjaan. Nah, karena itu problem jangka pendek adalah bagaimana membuat ini lebih stabil. Stabil inflasi, stabil pengangguran, dan yang ketiga adalah ketimpangan dalam neraca pembayaran. Jadi uang yang dihasilkan dengan uang yang dikeluarkan itu harus seimbang, ya. Uang yang akan dialokasikan untuk belanja, pembangunan, dan lain-lain itu harus sesuai dengan saving yang ada. Nah, ini harus dijaga dalam waktu dekat. Tetapi ada persoalan jangka panjang yang dihadapi oleh seluruh negara. Apa itu? Yaitu pertumbuhan. Nah, sebuah negara, masyarakat itu harus melihat ke depan. Jangka panjangnya nanti akan bertumbuh sekian banyak, berkurang atau tidak. Kenapa ini berbeda dengan yang disebut tadi? Karena yang disebut stabilisasi tadi, dia kemungkinan dalam jangka panjang itu tidak akan menjadi persoalan. Dalam jangka pendek itu tidak akan menjadi persoalan besar, ya. Kenapa? Karena pengangguran itu bisa jadi tidak akan sangat mustahil atau sangat tidak mungkin itu akan tiba-tiba dalam 1 minggu, 2 minggu, atau jumlahnya akan sangat banyak. Jadi masyarakat atau sebuah negara itu masih bisa mengontrol itu. Nah, tetapi dalam jangka panjang ini pasti akan terjadi pertumbuhan penduduk. Jadi ada beberapa hal yang masuk dalam problem dari jangka panjang ini yang masuk dalam kategori pertumbuhan. Ada 3. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, bertambahnya jumlah kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Nah, ketiga hal ini harus dipikirkan oleh sebuah masyarakat. Kenapa? Karena kalau tidak dipikirkan, maka pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu 10, 20, 30 tahun ke depan itu harus dikontrol. Harus disesuaikan dengan kemampuan untuk memanage pertumbuhan tersebut.
penambahan kapasitas produksi juga demikian. Kenapa? Karena jumlah penduduk akan mempengaruhi dengan bagaimana sih barang itu tersedia. Dan yang terakhir adalah tersedianya dana untuk investasi. Masyarakat akan terus bertumbuh, masyarakat income-nya akan naik, kebutuhan masyarakat juga akan naik. Nah, ini harus juga diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi, yang salah satu intinya adalah tersedianya dana investasi. Oke, nah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ini menjadi tujuan dari seluruh negara, baik negara maju, berkembang, gitu ya, atau bahkan negara miskin. Kenapa? Karena dia akan bisa menyelesaikan dua problem yang kita sebutkan tadi. Nah, biasanya kalau negara-negara berkembang, ini kita bicara tentang Indonesia misalkan. Indonesia masih masuk ke dalam kategori negara berkembang, meskipun ekonomi kita jauh lebih baik dibandingkan seluruh negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, tapi pada umumnya negara-negara berkembang akan menghadapi 6 persoalan utama. Yang pertama, kemiskinan dan keterbelakangan. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk, baik yang disebabkan pertumbuhan penduduk oleh masyarakat setempat ataupun ada proses migrasi dari masyarakat di luar kota, luar daerah atau bahkan luar negeri. Dan ini terjadi dalam waktu-waktu sekarang. Kemudian yang persoalan ketiga adalah pengangguran. Nah, yang keempat inflasi, yang kelima adalah kegagalan pasar, dan yang keenam adalah pemerataan. Nah, 6 problem ini kita sering jumpai di negara-negara berkembang. Bahkan negara yang sedang mengalami transisi dari negara berkembang ke negara maju pun ini mengalami persoalan ini. Meskipun kita juga memperhatikan begitu ya, ada persoalan-persoalan yang serupa juga dihadapi oleh negara-negara maju. Nah, coba kita lihat miskin dan keterbelakangan ini biasanya dipengaruhi oleh misalkan pendapatan masyarakatnya rendah, tabungan atau kita sebut di Indonesia itu APBN-nya kurang, gitu ya. Produktivitas baik di sektor pertanian maupun industri yang lain juga berkurang, sehingga ini menjadi berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan. Nah, negara-negara berkembang kenapa sering menghadapi ini? Karena mereka mengalami transisi dari periode sebelumnya. Rata-rata negara berkembang di dunia itu lahir sebagai negara baru setelah terjadi kolonisasi, ada penjajahan, gitu ya. Nah, setelah penjajahan itu rata-rata mereka mewariskan kondisi ekonomi yang tidak baik, sehingga untuk memperbaiki itu perlu waktu yang tidak mudah dan perlu dukungan, baik itu investasi, ketersediaan infrastruktur dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat negara-negara, bahkan negara dengan ekonomi kuat saat ini seperti China, India, bahkan Hong Kong dan Taiwan yang kita sebut juga sebagai negara yang lebih baik di Asia, itu juga kita menjumpai kondisi-kondisi yang kumuh. Nah, kalau kita lihat misalkan di Hong Kong saja gitu ya, ekonomi mereka cukup baik, tetapi masih banyak tempat-tempat kumuh yang ditempati oleh masyarakat. Begitu juga negara-negara maju bahkan tetap ada. Di Melbourne itu cukup banyak orang yang tidur di depan toko, namanya homeless, gitu ya. Begitu juga kota-kota yang lainnya. Di Prancis misalkan, jadi orang banyak selfie di Menara Eiffel, tetapi kalau orang jalan sekian kilometer saja di pinggiran kota Paris begitu ya, itu sudah menjumpai daerah-daerah slum, bahkan di Amerika Serikat sekalipun. Jadi ini fenomena yang terjadi di seluruh dunia, tapi memang lebih sering dihadapi oleh negara-negara berkembang. Nah, persoalan yang lain juga adalah migrasi. Nah, migrasi penduduk ini biasanya akan berpengaruh terhadap kepadatan masyarakat di satu kota. Jadi kalau Anda dulu pernah menjumpai istilah migrasi dari desa ke kota. Nah, ini kita sering jumpai. Ini juga membuat penduduk itu berkumpul di satu kota dan bahkan jumlahnya sangat banyak. Misalkan Jakarta adalah kota yang sangat padat, Surabaya juga sangat padat, Bandung juga sangat padat. Nah, biasanya kota-kota dengan jumlah penduduk yang sangat banyak itu sangat mudah kita jumpai persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Kenapa? Karena jumlah penduduknya sangat banyak, tidak bisa diselesaikan atau dipenuhi kebutuhannya dalam waktu yang cepat. Nah, fenomena yang menarik adalah di beberapa negara sekarang terjadi yang namanya pertumbuhan penduduk
tidak hanya disebabkan oleh jumlah penduduk di dalam kota, tapi juga jumlah yang disebabkan oleh migrasi dari negara lain. Negara-negara Eropa saat ini mengalami hal itu. Konflik yang terjadi di Timur Tengah membuat orang berjalan kaki, naik kendaraan, naik perahu, bermigrasi dari negara-negara konflik ke negara Eropa. Dan ini menjadi problem. Kenapa? Karena negara-negara Eropa kemampuannya terbatas untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena ketika terjadi migrasi, maka yang harus dipikirkan adalah tempat tinggal, makan dan minum, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Nah, ini semuanya bukan hal mudah. Kemudian ada persoalan yang lain, yaitu pengangguran. Nah, ini juga terkait dengan faktor yang kedua tadi, bagaimana kemiskinan itu juga terhubung dengan yang disebut sebagai pengangguran. Nah, biasanya pengangguran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyaknya jumlah penduduk, tetapi yang paling penting adalah jadi konsekuensi dari pengelolaan ekonomi yang tidak baik. Jadi ekonomi itu harus di-manage. Kebijakan ekonomi harus dirumuskan sebaik mungkin agar pengangguran ini bisa diselesaikan. Nah, jumlah barang yang dihasilkan melebihi jumlah permintaan. Nah, itu juga bisa menghasilkan pengangguran. Kenapa? Karena nanti jumlah orang yang bekerja bisa dikurangi. Ya. Nah, sekarang kita melihat itu karena ada COVID, gitu ya. Nah, kita melihat permintaan barang itu menurun. Orang nggak banyak bepergian, orang nggak banyak belanja. Nah, sehingga produksi barang itu harus dikurangi. Kekurangan produksi barang akan berdampak terhadap berkurangnya jumlah orang yang bekerja, PHK di mana-mana. Dan inflasi, nah inflasi juga ini sangat penting. Nah, ada beberapa kategori inflasi, ada inflasi ringan, itu kalau kenaikan harga 10%. Sedang kalau kenaikan harga itu 10-30% dalam 1 tahun ya. Kemudian yang berat itu 30% sampai 100% itu inflasi berat. Ada namanya hyperinflasi. Itu di atas 100%. Ini sering terjadi. Dan beberapa negara ini mengalami, Indonesia juga pernah mengalami di tahun 1998. Nah, mungkin sebagian dari Anda belum lahir, tetapi ini menjadi sejarah kita ketika mata uang kita itu harganya dibanding dolar itu terjun bebas dan kenaikan harga terjadi sangat cepat, lebih dari 100%. Ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena masyarakat menjadi terbebani, tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap hal-hal yang lain, ya, baik budaya, sosial maupun politik. Nah, karena itu tujuan dari kebijakan ekonomi, gitu ya, karena itu ada Kementerian Ekonomi, ada instansi-instansi yang mengatur persoalan ekonomi. Agar apa? Agar bisa menyelesaikan persoalan ekonomi tersebut. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan, yaitu efisiensi, pertumbuhan, stabilitas, pemerataan. Nah, ini hal yang harus diselesaikan oleh perumus kebijakan. Karena itu, belajar tentang ekonomi menjadi sangat penting agar kita mengetahui relevansi keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan kebijakan dan juga kondisi sosial dan politik kita dalam masyarakat. Demikian materi diskusi kita pada sesi kali ini. Kita bisa melanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.